Penampakan di proyek pembangunan. Cerita hantu. Budi adalah seorang buruh bangunan yang bekerja di proyek gedung bertingkat di pusat kota. Karena target pengerjaan ketat, ia sering mendapat giliran lembur malam. Suasana proyek malam hari sangat berbeda dengan siang. Gelap, sepi, hanya terdengar suara mesin genset dan dentingan besi. Malam itu, ia bersama 3 rekannya mendapat tugas menjaga material agar tidak dicuri. Awalnya mereka bercanda sambil membuat kopi di pos kecil. Namun sekitar pukul 11, angin mulai bertiup kencang dan suasana mendadak sunyi. Dari lantai 2 gedung setengah jadi, Budi mendengar suara besi jatuh. Ia mengira ada pencuri masuk, lalu bersama temannya naik untuk memeriksa. Namun, ketika sampai di sana, tidak ada seorang pun. Besi-besi tersusun rapi, seolah tidak pernah disentuh. Saat hendak turun, Budi melihat sekilas bayangan seseorang berjalan di ujung koridor yang gelap. Ia berteriak memanggil, tapi bayangan itu hanya melintas cepat dan menghilang. Temannya tidak melihat apa-apa, membuat Budi meragukan dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar jelas dari lantai atas. Mereka berempat sepakat naik lagi. Kali ini lebih hati-hati. Namun saat sampai di sana, yang terdengar hanya suara angin. Padahal, langkah kaki tadi begitu nyata. Seolah ada orang berlari di atas mereka. Budi mulai merasa merinding. Ia tahu lokasi proyek itu dulunya adalah tanah kosong yang sudah lama tidak digunakan. Menurut cerita warga, tempat itu pernah mengalami insiden besar saat pembangunan gedung lama yang ambruk. Malam semakin larut, teman-temannya tertidur di pos, sementara Budi tetap terjaga. Ia duduk sambil menyalakan rokok, menatap gedung yang belum jadi itu. Tiba-tiba, dari lantai 3, ia melihat cahaya redup, seperti lampu senter bergerak-gerak. Penasaran? Ia naik sendirian. Namun begitu sampai di lantai 3, cahaya itu menghilang. Yang ada hanya suara besi diketuk-ketuk. Semakin lama semakin keras. Jantung Budi berdegup kencang. Ia menyorotkan senter ke arah suara dan hampir menjatuhkan senter itu. Di sana, berdiri sosok pekerja dengan helm proyek kusam. Wajahnya tertutup bayang dan tubuhnya berdebu semen. Sosok itu menatap Budi dengan mata kosong, lalu perlahan mendekat sambil menyeret kaki. Budi berlari turun sekencang-kencangnya, keringat dingin membasahi tubuhnya. Sesampainya di pos, ia membangunkan teman temannya dengan panik. Tapi saat mereka memeriksa, tentu saja tidak ada siapapun di sana. Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Kadang terdengar suara palu dipukul di malam hari. Kadang terdengar gema langkah di lantai atas, padahal jelas tidak ada pekerjaan malam itu. Puncaknya, suatu malam Budi bermimpi didatangi para pekerja berwajah samar. Mereka berkata lirih, "Kami belum selesai. Kami masih terjebak di sini." Saat terbangun, ia mendapati tubuhnya penuh debu semen. Padahal, ia tertidur di pos. Ia bercerita pada Mandor. Dan Mandor hanya menghela napas. Katanya, memang pernah ada kejadian pada pembangunan gedung lama di lokasi itu. Dan banyak yang meyakini ada jejak yang masih berkeliling. Seolah masih bekerja, meski proyeknya tak pernah selesai. Sejak kejadian itu, Budi menolak lagi tugas jaga malam. Ia lebih memilih kehilangan lembur daripada harus menghadapi sosok-sosok pekerja yang tidak pernah pulang itu. Namun hingga kini, banyak pekerja baru yang mengaku mendengar suara palu dan langkah kaki di lantai atas, meski tidak ada seorang pun di sana. Gedung itu akhirnya selesai dibangun. Tapi, cerita tentang bayangan pekerja masih menjadi rahasia gelap yang beredar di kalangan buruh proyek. Dan setiap kali Budi melewati gedung itu, setelah pensiun, ia selalu merasakan tatapan aneh dari jendela-jendela gelap, seolah ada yang masih bekerja di dalam, menunggu untuk diselesaikan.